Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tuan Guru Ja'far Syabran fi kitabihi Risalah Tauhid rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Yang tidak punya kitab silakan menuju ke depan sana. Halaman 37. Keringkasan. Ikutin, keringkasan. Ta'alluq. Tahu enggak arti ta'alluq? Ta'alluq itu bahasa kitanya kaitan. Ya, kaitan ini dengan kaitan yang satunya, kaitan satu dengan kaitan yang dua dan seterusnya. Keringkasan. Ta'alluq. Sifat-sifat ma'ani. Mana petugas mana? Faiz harus jeli. Kecuali sifat hayat, maka semua sifat ma'ani masing-masing ada ta'alluqnya. Ada ta'alluqnya ya. Arti ta'alluqnya ada kaitannya. Mana kitab? Qudrat iradat. Ta'alluqnya dengan al-jaizat. Nah, qudrat iradat ta'alluqnya kaitannya dengan jaizat yang jaiz, sifat jaiz. Sama' basar kaitannya dengan maujudat. Maujudatnya semua yang ada. Ya, sama' basar apa saja yang ada maka sifat sama' melihat, sama' mendengar, basar melihat. Sifat sama' basarnya Allah itu berkaitan dengan maujudat semua benda yang ada. Ilmu dan kalam ta'alluqnya dengan hukum akal, wajib, mustahil dan jaiz. Ya. Nomor 1, ta'alluq sifat qudrat dan iradat disebut ta'alluq ta'thir. Artinya memberi bekas. Memberi bekas. 2, ta'alluq sifat sama dan basar disebut ta'alluq inkisyaf. Artinya terbuka. Ada yang kasab katanya. Kasab. Ya, inkisab terbuka. Yang ketiga, ta'alluq ilmun disebut ta'alluq inkisaf tam. Artinya terbuka sempurna. La ilaha illallah. Inkisaf tam, terbuka sempurna. Yang keempat, ta'alluq kalam disebut ta'alluq dilalah. Artinya menunjuki. Menunjuki artinya menunjuki. Baik, selesai sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Kemudian kita masuk kelompok yang ketiga, sifat jaiz. Ikutin semuanya. Al-jaiz pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang jaiz
bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu perkara, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, memperbuat atau menjadikan segala mungkinat. Apa arti mungkinat? Nggak tentu. Makhluk sama dengan alam, alam sama dengan mungkinat, mungkinat sama dengan hudus, sama tuh semuanya. Masih wallah, semua yang selain daripada Allah itu adalah disebut makhluk. Makhluk sama dengan alam, alam sama dengan mungkinat, mungkinat sama dengan hudus, sama aja. Kita ulangi, memperbuat atau menjadikan segala mungkinat atau tidak menjadikannya. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah. Kalau kita bahas kemarin sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20 sifat terbagi berapa? 4. Ada sifat nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Berapa sifat nafsiyah? 1. Apa itu? Wujud. Kemudian yang kedua disebut sifat apa? Salbiyah. Ada berapa sifat? 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat. Kemudian kelompok ketiga disebut sifat apa? Ma'ani. Ada berapa sifat? 7. Apa itu? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian yang keempat disebut sifat apa? Ma'nawiyah. Ada berapa sifat? 7. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi sifat wajib bagi Allah ada berapa semuanya? 20 sifat. Kemudian sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20 sifat juga. Lawanan daripada tadi yang 20. Wujud lawanannya Adam. Qidam lawanannya hudus. Buka halaman berapa itu? 6. Baqa lawanannya fana. 4. Mukhalafatul hawaditsi lawanannya mustahilnya adalah mumatsalah lil hawaditsi. Yang kelima qiyamuhu bi nafsihi lawanannya apa? Mustahil al-ihtiyaj. Wahdaniyat mustahil kalau Allah bersifat ta'addud, berbilang-bilang. Qudrat mustahil kalau Allah bersifat ajizun. Iradat, berkehendak, lawanannya mustahil kalau Allah bersifat karaha, terpaksa. Yang kesembilan ilmun, mustahil kalau Allah bersifat jahlun. Apa itu jahlun? Bodoh. Ya, jahlun, jahil, tidak mungkin. Yang ke-10 hayat, sifat mustahil bagi Allah, lawanan daripada hayat apa? Mautun, mati. Kemudian 11 sama, mendengar, lawanannya daripada sifat mustahil apa? Somamun. Apa itu? Tuli. Ya, yang 12 basarun, melihat, lawanan sifat mustahilnya apa? A'ma, buta. Kemudian yang ke-13 kalam, berbicara, mustahil kalau Allah bersifat bakamun, bisu. Bisu, mustahil itu. Kemudian ma'nawiyah, qadiran, kaunuhu qadiran, lawanannya apa? Mustahil kalau Allah bersifat kaunuhu ajizan. Kaunuhu muridan, lawanannya apa? Mustahil kaunuhu karihan. Yang 16 kaunuhu aliman, ilman aliman, mustahil kalau Allah bersifat kaunuhu jahilan, tidak mungkin kalau Allah itu bodoh. 17 kaunuhu hayyan, Allah itu maha hidup, mustahil kalau Allah bersifat kaunuhu mayitan, tidak mungkin Allah jadi bangkai, mati, tidak mungkin. 18 kaunuhu
sami'an. Lawanannya apa? Kaunuhu somaman. Soman. Tuli, tidak mungkin tuli. Yang ke-19, kaunuhu basiran. Mustahil kalau Allah bersifat kaunuhu a'man. Tidak mungkin a'ma. Tidak mungkin buta. Yang 20, kaunuhu mutakallima. Mustahil kalau Allah bersifat kaunuhu abkama. Bisu, tidak mungkin. Nah, jadi sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, kemudian sifat jaiz. Jaiz ada berapa sifat? Cuman satu. Apa itu? Fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ingatin nanti itu. Kalau ujian nanti ditanya sifat jaiz ada berapa bagi Allah? Jawabannya satu. Sebutkan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mengerjakan, menjadikan semua yang mungkinat atau meninggalkannya. Kalau bahasa Abuya, ya bahasa Abuya yang ringkas itu terserah Allah. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu itu kalau bahasa Abuyanya apa ya? Terserah Allah. Allah yang punya kok, ya terserah Allah. Allah mau jadikan atau enggak, terserah. Allah mau turunkan hujan atau tidak, terserah Allah. Allah mau bikin panas, Allah mau bikin mendung, terserah Allah. Allah mau bikin jadikan, mau jadi hancurkan, terserah Allah. Allah mau kasih rezeki, Allah tidak mau kasih rezeki, terserah Allah. Bahkan Allah mau masukkan orang itu ke surga atau ke dalam neraka, terserah Allah. Itu namanya kullu fi'li mumkinin au tarkuhu. Allah melakukan perbuatan yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Artinya kalau Allah suka dikerjakannya, kalau tidak suka ditinggalkannya. Apa bahasa pendeknya tadi? Terserah Allah. Jadi kullu fi'li mumkinin aw tarkuhu, bahasa kitanya terserah Allah. Kita habiskan ya. Penjelasan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta dan semua peristiwanya hukumnya tidak wajib dan tidak pula mustahil terjadinya, tetapi adalah jaiz, boleh-boleh saja, dengan pengertian boleh dijadikannya. Nyanyi itu kemana larinya? Allah. Dan boleh pula tidak dijadikannya. Itu yang kata Abu tadi ya. Kullu fi'li mumkin aw tarkuhu, apa bahasa pendeknya? Terserah Allah. Itu sifat jaiz bagi Allah. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mempengaruhi, terserah Allah. Allah yang punya kok. Kamu punya uang banyak, mau kamu apain uang itu? Terserah. Mau kamu kasih kah, mau kamu buang-buang kah, mau kamu bakar, ya terserah kamu. Kullu fi'li mumkinin aw tarkuhu. Nah begitu juga Allah. La ilaha illallah. Jeli ngelihatnya. Jangan gini-gini bisa lihat. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi Allah. Ia wajib bersifat iradat atau berkehendak, dan mustahil ia bersifat karaha, dipaksa atau terpaksa. Itu enggak mungkin bagi Allah. Boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seseorang pimpinan dan menaikkan pimpinan yang lain. Kekuasaan sepenuhnya berada di dalam tangannya. Ini kekuasaan Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, bukan Al Imran ya, tapi bacanya Ali Imran.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Dia Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau turunkan martabat orang yang Engkau kehendaki. Di dalam tanganmu kekuasaanmu kebaikan, dan Engkau berkuasa atas tiap sesuatu. Itu sifat Allah, disebut jais. Terserah Allah. Wallahu a'lam bishawab.